Saudara-saudara, kita masuk dalam pemberitaan firman. Bacaan sinodal GKP hari ini mengajak kita membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mari berdoa. Biarlah Tuhan, biarlah ya Allah, sukacita kami di hari Natal ini menjadi sempurna. Kegembiraan kami menjadi luar biasa ketika Engkau berkenan mendengarkan sapaan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan Allah Bapa, biarkanlah Roh-Mu yang kudus menolong kami sekalian, supaya sungguh ada kesediaan yang besar dalam diri kami ini mendengar sabda-Mu dan menyimpannya dalam hati dan sepanjang hidup kami. Kami menantikan berita Natal pada saat ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian bacaan Alkitab. Saat ini berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudaraku. Saudara, ini adalah hari Natal. Betul ya? Ini adalah hari Natal. Hari di mana kita biasanya menantikan hadiah. Betul Bapak Ibu Saudara? Siapa yang sudah mendapat hadiah Natal boleh angkat tangan. Saya yang paling tinggi, saya banyak mendapatkan hadiah Natal. Ada yang belum Bapak Ibu Saudara? Kebanyakan yang belum katanya ini. Hadiah apa kalau begitu? Yang sudah saudara berikan? Hadiah apa yang sudah saudara terima? Apa sesuai dengan harapan saudara? Hadiah yang sudah saudara terima dari istri, dari suami, dari orang tua, dari anak, atau dari sahabat, atau dari siapa saja. Apakah sesuai dengan rencana kita ketika kita hendak pada waktu yang lalu, beberapa waktu yang lalu hendak memberikan hadiah di hari Natal kepada seseorang? Saudara-saudaraku dalam Tuhan, apakah sesuai? Masih tepat seperti rencana hadiah yang kita berikan? Saudara-saudara dalam Tuhan, anak-anak mengharapkan hadiah dari orang tuanya di hari Natal. Orang tua mengharapkan hadiah Natal dari anak-anaknya, khususnya yang sudah bekerja misalnya. Saudaraku, ada yang kecewa dengan hadiah yang diterima karena tidak sesuai dengan harapan.
Atau mungkin juga karena berharap terlalu banyak, terlalu besar. Tapi ada juga yang merasa surprise, mendapat hadiah yang tidak diduga. Ada yang sedih karena tidak mendapatkan hadiah. Merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dipedulikan, merasa tidak diingat. Itulah suasana Natal berkaitan dengan hadiah. Ada yang gembira luar biasa karena banyak mendapatkan hadiah. Dari kanan, dari kiri, dari jauh, dari dekat. Merasa gembira karena merasa diingat dan diperhatikan. Saudara-saudaraku, kalau dipikir-pikir berkaitan dengan hadiah di hari Natal ini, ada sesuatu yang salah ya. Ada salah kaprah Bapak Ibu Saudara. Maksud saya yang lahir itu kan Yesus. Yang ulang tahun itu adalah Yesus. Tetapi yang ribut terima atau tidak terima hadiah adalah kita. Ini salah kaprah. Ini enggak seharusnya terjadi. Kok malah kita yang sedih? Kok malah kita yang galau? Padahal bukan hak kita, bukankah yang harus menerima hadiah adalah Yesus? Dialah yang lahir. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita yang merasa tidak terperhatikan, tak terpedulikan, tak diingat? Saudaraku, apakah kita ingat kepada Yesus saat Natal? Atau tidak? Karena kita terlalu dikuasai oleh hadiah yang belum kita terima. Yang selama ini kita bayangkan, kita harapkan. Apakah Yesus menjadi fokus perhatian kita atau tidak? Lalu apakah kita memberikan hadiah kepada Yesus? Hadiah apa Bapak Ibu Saudara yang sudah kita berikan kepada Tuhan Yesus? Sesuaikah hadiah itu dengan rencana kita? Bulan lalu misalnya, nanti di hari Natal saya akan berbuat sesuatu dalam nama Yesus, untuk nama Yesus. Mari kita hayati sekarang bacaan Alkitab berita Natal pada saat ini. Pada hari Natal pertama, kurang lebih yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu itu. Ada seorang gadis yang bernama Maria. Seorang gadis yang memang sudah bertunangan. Tapi lalu tiba-tiba mendapati dirinya hamil. Mendapati dirinya mengandung. Ia sungguh tak habis pikir, tak bisa ia mengerti. Ia tak bersalah, ia tak melanggar aturan agama, tak melanggar aturan adat. Ini kan aneh. Dan bukan hanya aneh, ini malah petaka bagi seorang gadis baik-baik seperti dia. Saudaraku, walaupun sesudah itu ada kunjungan malaikat yang menegaskan bahwa yang kau kandung itu adalah dari Roh Kudus. Saudaraku, tapi masalahnya bukankah secara konkret tidak langsung berhenti saat itu saja, bagaimana ia harus menjelaskan ini kepada tunangannya. Sudahlah, tunanganku baik, mungkin ia bisa mengerti. Tapi bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada sanak saudaraku, kepada orang-orang di sekitarku? Itu pergumulan Maria. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia tak habis mengerti bagaimana cara ia menjelaskan. Sebab semakin ia menjelaskan, semakin orang pasti tidak percaya. Karena hal itu memang tak mungkin dijelaskan. Siapa yang akan percaya, Bapak Ibu Saudara? Lalu apa yang ia lakukan? Ia pasrah. Ia menerima berita dari malaikat itu dengan hati yang lapang. Ia taat. Walaupun ia tidak tahu apa yang harus ia perbuat. Ia taat.
ia taat. Dan ia taat. Ia pasrah, dan ia pasrah, saudara. Begitu juga dengan Yusuf tunangannya. Sempat ia terkejut. Udah main belakang nih tunanganku. Tapi lalu malaikat Tuhan menyatakan hal yang baik, yang positif tentang tunangannya Maria kepadanya. Dan ia mengerti. Tapi selesaikah itu? Sama seperti Maria. Tak mungkin ia bisa menjelaskan hal itu kepada semua orang yang ada sekelilingnya. Paling-paling ia nanti akan dituduh, engkau kan tunangannya. Kalian sudah bersekongkol untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang ia lakukan? Ia pasrah, ia taat. Saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saya ingin menegaskan. Itulah yang ia persembahkan kepada bayi Yesus yang ada di dalam kandungannya. Yang ada di dalam kandungan tunangannya. Itulah yang ia persembahkan, kerelaannya untuk berkorban, kerelaannya untuk dipersalahkan orang sekalipun. Yang ia persembahkan adalah ketaatan kepada Allah. Dan itu belum cukup. Karena ketika kandungan itu makin besar dan menjelang tiba hari anak itu dilahirkan. Ada pengumuman besar dari Kaisar Agustus, penguasa Roma dan seluruh wilayah kekuasaannya termasuk Israel, Yudea dan Samaria. Pengumuman itu berkata, semua orang harus mendaftarkan diri. Ini sensus yang harus dipatuhi. Ini dalam rangka penetapan pembayaran pajak bagi kaisar. Semua harus dicatat di tempat di mana mereka dilahirkan. Masalah bagi kedua orang anak muda itu. Mereka adalah orang-orang sederhana. Harus melakukan suatu perjalanan yang cukup jauh dari Nazaret ke Bethlehem dengan posisi kandungan yang sudah besar. Saudaraku dalam Tuhan, tapi lalu mereka taat. Taat kepada kaisar dan taat kepada Allah. Itulah yang mereka persembahkan kepada bayi Yesus. Kepada Allah dengan segala rencananya. Itulah yang mereka persembahkan di hari Natal pertama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya kembali. Kita merayakan Natal di tahun 2021 ini. Pertanyaannya sama, ajakannya sama, panggilannya sama. Apakah kita mengharapkan hadiah atau akan memberi hadiah? Atau akan memberi sesuatu kepada Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Emas, kemenyan dan mur. Kita katakan aku tak punya. Tapi kita bisa meneladani apa yang ditunjukkan oleh Maria dan Yusuf pada waktu itu. Aku akan mempersembahkan ketaatan. Aku akan mempersembahkan kesabaran. Aku akan mempersembahkan kesediaan berkorban. Kebesaran hati. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Persembahkanlah itu di tengah-tengah lingkup kehidupan kita. Di rumah tangga kita, di gereja kita, di negeri tercinta kita. Barulah Bapak Ibu Saudara. Kita layak ikut bergembira, bersorak ria di hari Natal ini. Karena kita telah bersedia memberikan sesuatu kepada bayi Yesus di hari Natal ini. Saudara-saudara dalam Tuhan, itu pesan Natal, itu ajakan Natal, itu sukacita Natal. Hanya orang-orang yang bersedia lalu melakukan apa yang menjadi niat dan kesediaannya itu.
akan mendapatkan sukacita penuh di dalam perjalanan, menapaki perjalanan hidup ke depan. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal.